Sejak merebaknya epidemi di Tiongkok pada bulan Desember tahun 2022, para pejabat PKT dan selebritas yang mendukung PKT mengalami kematian pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebuah fakta yang membuat semua orang, dan khususnya orang Tionghoa, tercengang. Sebuah media Tiongkok memperbarui daftar kematian anggota paling relevan yang terjadi hingga tanggal 7 Februari tahun 2023. Kami telah membuat ringkasan tokoh-tokoh terkemuka Tiongkok, termasuk beberapa pejabat atau mantan pejabat Partai Komunis Tiongkok, yang meninggal sejak 2 bulan lalu, ketika rezim membalikan kebijakan nol COVID yang ketat sampai dengan tanggal 24 Januari. Secara total, hingga tanggal 7 Desember tahun 329 anggota PKT telah meninggal. Tapi sejak tanggal tersebut, jumlahnya meningkat luar biasa. Mari kita lihat beberapa korban yang relevan. Pada tanggal 7 Februari Profesor Qi Dongsu, seorang ahli grafik komputer Tiongkok, meninggal pada usia 83 tahun. Dia membuat animasi untuk program berita China Central Television, CCTV. Dia juga anggota Kementerian Pendidikan Tiongkok dan salah satu cendekiawan terkemuka Tiongkok dalam penandairan digital, penyembunyian informasi, dan kamuflase. Pada tanggal 7 Februari media Tiongkok melaporkan kematian berikut. Hu Yuwei, seorang penulis naskah film dan televisi Tiongkok yang terkenal, pada tanggal 1 Februari. Dia dianugerahi penghargaan 5-1 Project oleh Kementerian Propaganda Partai Komunis Tiongkok. Hasil karyanya termasuk Tribute untuk peringatan 80 tahun berdirinya PKT. Yang Jiubin, seorang profesor pertanian terkenal, meninggal pada tanggal 2 Februari pada usia 62 tahun karena kematian mendadak akibat penyakit. Zhu Dakun, seorang akademisi dan produser pusat drama Shanghai, meninggal pada tanggal 5 Februari di usia 79 tahun. Dia memproduksi drama Sangyang yang dipromosikan dan digunakan oleh PKT dalam revolusi kebudayaan. Pada tanggal 6 Februari rezim melaporkan kematian Lu Daqi, pada tanggal 1 Februari di usia 95 tahun. Dia adalah anggota PKT, mantan wakil sekretaris partai, dan wakil direktur Departemen Teknik Elektro di Universitas Tsinghua. Dia berpartisipasi dalam proyek penelitian besar dari Komite Pertahanan Nasional PKT dan diakui oleh pemimpin Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhu De, dan Deng Xiaoping. Xing Fuyi, profesor dan Ph.D. direktur di Huazhong Normal University dan anggota PKT, meninggal dunia pada usia 88 tahun. Dia adalah anggota Komite Nasional ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Konferensi Konsultatif Politik Partai Rakyat Tiongkok, mantan anggota Kementerian Pendidikan, dan wakil kepala bagian linguistik program riset nasional bidang filsafat dan ilmu sosial, di antara posisi lainnya. Pada tanggal 5 Februari pejabat yang lain yang meninggal, Wu Zongrui, 84, anggota Partai Komunis Tiongkok dan akademisi Departemen Teknik Sipil, Hidrolik dan Arsitektur Akademi Teknik Tiongkok. Zhang Yuyu, 75, anggota Partai Komunis Tiongkok, PKT, dan Wakil Direktur Komite Tetap Kongres Rakyat ke-12 di Nantong, Provinsi Jiangsu. Chao Peng, 83, anggota PKT dan mantan Direktur Informasi Budaya dan Sejarah Komite Kota Praja Tongcheng. Dia adalah anggota sesi ke-9 dan ke-10 dari Komite Kota Anxing dan anggota dari sesi ke-8 dan ke-9 dari Komite Kota Tongcheng. Antara tanggal 3 dan tanggal 4 Januari 5 kematian lagi dilaporkan di antara anggota PKT, sementara pada tanggal 2 Februari jumlah yang dilaporkan bahkan lebih tinggi lagi. Secara total 10 orang, menurut laporan tersebut. Di antara mereka, kami akan menyebutkan Lin Jianxiang, seorang profesor di Universitas Peking Fakultas Pendidikan, yang telah menerima tunjangan khusus dari Dewan Negara dan, pada bulan Juni tahun 2021, dianugerahi medali 50 tahun kemuliaan dalam partai oleh Partai Komunis Tiongkok. Juga, ada Wang Yufu, mantan Wakil Direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Kota Huaiyan dan mantan Sekretaris Politik Kota Huaiyan serta Komite Urusan Hukum. Selama masa jabatannya, dia dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh organisasi internasional untuk menyelidiki penganiayaan Falun Gong di luar negeri karena penganiayaan terhadap Falun Gong. Akhirnya, dari tanggal 27 Januari hingga tanggal 1 Februari 10 lagi anggota rezim komunis Tiongkok meninggal. Di antara mereka adalah Lin Boye, profesor, dan Wakil Direktur Institut Marxis-Leninis di Universitas Pertahanan Nasional, yang meninggal pada tanggal 27 Januari di usia 98 tahun. Lin digambarkan sebagai sarjana Maois dan pendidik Marxis terkemuka. Menurut Punch News, Huang Hanyuan, seorang ahli bedah terkenal dan kepala dokter di Rumah Sakit Hippo Beijing, meninggal di Beijing pada tanggal 31 Januari di usia 90 tahun. Yang mengesankan adalah pada bulan Oktober tahun 2022, dia bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok. Ceritanya selalu sama selama 2 bulan terakhir. Setiap hari setidaknya satu anggota elit Tiongkok dan PKT meninggal, dan penyebab kematian yang sebenarnya diyakini telah disembunyikan tetapi kemungkinan karena virus.
Apakah PKT sedang menerima pembalasan atas tindakan korup dan genosida yang telah memakan banyak korban jiwa?